Salam Patunggilan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun panjenengan berada. Semoga panjenengan selalu senantiasa sehat dalam lindungan Tuhan. Pada hari ini, hari Selasa 19 Mei 2020, kita bersama-sama akan mendasari aktivitas kita sebelumnya dengan merenungkan sebagian firman Tuhan. Daftar bacaan pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Ulangan 5 ayat 22 sampai 23. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur di pagi hari ini Engkau masih mempercayakan kami untuk menikmati hari indah pemberian-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, sebelum kami menapaki hari-hari indah ini, kami bersama-sama akan mendasari hidup kami dengan firman-Mu. Oleh sebab itu, sapalah kami, agar kami bisa mendengarkan, mengerti akan kehendak Tuhan yang harus kami jalani. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Oke, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini tertulis dalam Ulangan 5 ayat 22 sampai 33, namun saya akan membacakan ayat yang ke-32 dan 33 yang demikian. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, seiring dengan merebaknya virus corona yang terjadi di negeri ini, kita banyak sekali diperhadapkan dengan berbagai macam ketetapan dan aturan. Seperti kemana-mana kita harus memakai masker. Untuk sementara waktu kita tidak boleh bersalaman, tidak boleh cipika-cipiki, tidak boleh mudik, dan juga bekerja, belajar, beribadah di rumah. Nah, dengan diberlakukannya hal tersebut tentu membuat kita merasa tidak nyaman. Mungkin juga kita merasa menderita. Kehidupan kita tidak bisa bebas seperti biasanya. Sebagaimana sebelumnya tidak ada aturan seperti itu, sekarang ada aturan seperti itu, tentu membuat kehidupan kita terasa tidak mengenakan. Nah, namun ketika kita rasakan bahwa sesungguhnya aturan itu dibuat untuk kebaikan kita bersama, supaya kita tidak terjangkit virus corona, supaya virus corona segera sirna. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kitab Ulangan sendiri terdiri dari serangkaian khotbah-khotbah Musa kepada bangsa Israel yang pada saat itu berada di dataran Moab, di seberang sungai Yordan dan siap untuk memasuki tanah perjanjian. Disitulah Musa menyampaikan ketetapan dan peraturan Tuhan untuk bangsa Israel, di mana ketetapan dan peraturan itu nantinya menjadi dasar di dalam mereka menjalani kehidupan di tanah perjanjian. Nah, di awal bacaan kita, Musa menceritakan ulang perjalanan nenek moyang bersama Allah dan dia sebagai mediatornya. Ketika itu, bangsa Israel ketakutan saat mendengar suara Tuhan. Di tengah-tengah gelap gulita di atas gunung, gunung itu terlihat menyala dengan api yang besar. Orang Israel tidak berani langsung mendekati gunung itu
sebab mereka takut kedahsyatan Tuhan. Nah, karena itu mereka meminta Musa untuk menghadap Allah, lalu menyampaikan apa yang difirmankannya kepada mereka. Dan mereka pun berjanji untuk mendengar dan melakukan apa yang disampaikannya. Nah, kondisi hati bangsa Israel yang demikian, yang siap mendengar dan melakukan apa yang difirmankan Tuhan kepada Musa, itu membuat Allah terpikat. Allah berharap agar kondisi umat pilihannya selalu begitu, yakni takut akan Tuhan dan berpegang pada perintah-perintahnya. Nah, bagi mereka yang memelihara hati yang takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya, ada jaminan keadaan mereka, keturunan mereka baik untuk selama-lamanya. Oleh sebab itulah, di bagian akhir Musa mengatakan, "Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki." Nah, sekalipun ketetapan peraturan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel membuat mereka tidak nyaman, tidak bebas seperti sebelumnya, namun semuanya itu untuk kebaikan mereka, untuk kebaikan bangsa Israel, untuk membuat kehidupan bangsa Israel menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada, pasti selalu ada ketetapan dan peraturan. Renungan hari ini mengajak kita untuk menjadi pribadi yang mentaati ketetapan dan peraturan, baik yang dibuat oleh Tuhan ataupun manusia. Untuk itu, mari kita bersama-sama belajar mentaati berbagai ketetapan dan peraturan yang diberikan Tuhan kepada kita selaku umat-Nya. Mari kita belajar mentaati berbagai ketetapan dan peraturan di dalam kehidupan kita bergereja, di dalam kehidupan kita berkeluarga, di tempat kerja, ataupun ketetapan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Karena tentunya ketetapan dan peraturan itu dibuat untuk kebaikan kita bersama. Tanpa adanya ketetapan dan peraturan, manusia akan hidup seenaknya, dan hal itu tentunya akan berujung pada kekacauan. Nah, sebagaimana Tuhan tadi bangga ketika bangsa Israel berjanji mendengar dan melakukan apa yang ditetapkan oleh Tuhan, pastinya Tuhan pun nantinya juga akan bangga ketika kita melakukan hal yang sama. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama belajar mentaati ketetapan dan peraturan yang ada dimanapun kita hidup di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas sapaan sabda-Mu yang mengingatkan kami selaku orang-orang percaya untuk mentaati ketetapan dan peraturan baik yang Tuhan berikan kepada kami ataupun ketetapan dan peraturan yang dibuat oleh manusia, supaya kehidupan kami baik adanya, supaya kehidupan manusia di dunia ini tidaklah kacau. Oleh sebab itu, tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu agar kami bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki pada pagi hari ini, sehingga kami pun bisa menjalani kehidupan dan merasakan kehidupan kami yang baik mulai saat ini
sampai selama-lamanya. Amin. Oke, demikian Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.